Yes, bener banget sih Kak, dana darurat itu penting, apalagi kita tinggal bukan di negara kita ya, Iya negara luar benar. negeri. Oh iya, tadi Kakak sempat nyebutin tentang apa diskon-diskon yang ada. Nah, biasanya nih mahasiswa di Amerika juga kita punya banyak banget kan Kak, diskon potongan-potongan harga dimanapun itu. Iya benar-benar. Nah, cukup dengan menunjukkan student card kita Benar-benar. bisa dapat diskon. Nah, jadi itu penting banget sih. Mm. Kayak ini juga kita bisa memanfaatkan strategi lain ya, mungkin dengan bisa memanfaatkan diskon-diskon yang ada. Mhm. Kemudian kegiatan mahasiswa biasanya kan dapat gratis makan ya, Wak. Iya iya iya. Iya, sama ini juga apa sih? Biasanya di kampus-kampus itu kan punya pantry. Iya benar benar Pantry benar. gratis kan, kayak Iya. mereka menyediakan beberapa makanan-makanan kemasan gitu Iya. buat kita ambil dan masak. Jadi itu juga bisa menjadi strategi kali ya Kak. Iya benar banget. Mungkin bisa dicek juga ya sama teman-teman di kampus. Entah itu namanya campus pantry atau food bank. Jadi biasanya Mhm. tiap kampus punya sih, terutama untuk mahasiswa internasional karena ya mereka tahu kondisi finansial kita mungkin tidak sebaik apa ya, misalnya mahasiswa yang lokal, bahkan lokal pun kadang Yes. masih struggle juga. Jadi kayak Iya bener. kampus sebenarnya cukup banyak resource yang bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk membantu. Termasuk juga yang tadi sih kayak misalnya Amazon, apa ya namanya? Amazon Prime. Amazon Itu Prime. kayaknya dia punya, seingatku dia punya apa namanya, diskon buat student. Jadi yang kayak Iya. shippingnya jadi cuma 50%, atau Iya. Spotify juga punya yang apa ya, paketan buat Paket student student. iya, makanya lebih Ya, murah. itu Di ngebantu banget. Amazon Prime di GW kita bisa dapat gratis 6 bulan loh Kak. Oh Untuk nice, nice, 6 nice. bulan awal sih. But anyway, Oke. nah Kak, sekarang aku mau lanjut ke pembahasan soal menabung. Tabung menabung kan Oke. tujuan kita juga berharap pasti punya tabungan lah ya, apalagi pas Iya, balik ke Indonesia gitu bener banget. buat buat dana dana darurat buat kita jaga-jaga sambil mencari kerja nih. Iya Kalau betul, misalnya mau balik. betul Nah, betul. Kak Fami sendiri ada nggak kayak tips yang bisa Kakak bagikan gimana sih cara bisa menabung dengan efektif dan menghindari stres finansial selama studi? Baiklah. Oke, aku bagi dua ya sectionnya. Yang pertama adalah Oke. bagaimana cara menabung yang efektif. Terus yang kedua nanti bagaimana cara menghindari stres finansial. Sebenarnya mereka saling berkaitan, tapi nggak apa-apa kita bahas agak terpisah aja. Untuk tips nabung yang efektif, tadi pas di akhir pembahasan yang sebelumnya aku udah sempat sebutin. Jadi kayak pertama kita perlu komitmen ke diri sendiri sih. Komitmen, disiplin, dan kejujuran. Oke, di sini komitmen maksudnya adalah coba tentuin dari awal, kayak misalkan ini stipend tiap bulan mau dialokasin berapa nih buat tabungan kayak gitu. Jadi apakah mau taruh 5%, 10% dan sebagainya. Cukup banyak kayaknya influencer ya, entah di Instagram atau TikTok, yang kayak punya ngasih template kayak oke, ini loh shape untuk pengeluaran kamu Mhm. kalau misalkan mau punya tabungan segini bla bla bla. Which is good, tapi eventually sebenarnya nggak ada template khusus, nggak ada template yang benar-benar yang berlaku untuk semua orang. Jadi kayak benar-benar kalau masalah saving itu balikin ke kebutuhan masing-masing. Jadi kayak kalau mampu 20% it's good, tapi kalau misalkan cuma bisa 10% ya nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting satu yang harus diingat kalau namanya menabung itu adalah kalau misalkan kita memang punya budget berlebih kayak gitu. Jadi kayak tetap pada akhirnya kita harus identifikasi dulu roughly, kasarannya kira-kira pengeluaran kita, stipend kita berapa, spending berapa, ambil margin dari segitu pun udah cukup kayak gitu. Jadi yang Hmm. pertama coba tentukan dulu aja dan komitmen mau nyisihin berapa nih dari stipend setiap bulan sebelum dipakai buat apapun. Nah jadi udah setelah kita komitmen, jadi tiap bulan atau tiap 2 minggu nerima stipend, kita udah nyisihin dulu nih buat tabungan. Oke, nerima 1.000, komitmennya 5% misalkan. Oke, nerima 1.000, berarti $50 itu udah dilepasin nih Mhm. dari pengeluaran yang lain. Berarti yang bisa kita spend cuman $950 misalkan. Ya udah. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, ini kalau misalkan memungkinkan sih, jujur mengelola tabungan dengan uang pengeluaran di satu akun itu butuh kedisiplinan dan ketelitian yang ekstra. Bener Jadi bener banget. kayak karena kadang kita apa ya, lengah ngelihat jumlah uang, misalkan ternyata uangku ada 1.700 padahal 700-nya tabungan misalnya kayak gitu Iya kan. bener. Akhirnya kadang kalau misalkan kalap mau beli sesuatu yang disenengin banget, akhirnya kepikirannya ini uangku masih banyak misalnya kayak gitu. Nah,
bisa sih kalau kayak apa, bisa punya satu akun untuk ngelola kedua-duanya, tapi yang kayak gitu sih butuh disiplin banget sih, dan harus selalu punya catatan, ini uang di akun itu tabungannya berapa, kayak gitu. Itu sih mungkin. Nah, kalau misalkan merasa sulit, sebenarnya kita bisa coba untuk buka 2 akun bank, dan itu bisa sebenarnya, apalagi kalau kita sebagai student, karena kita cukup kredibel ya sebagai masyarakat di tempat kita tinggal atau tempat kita kuliah kayak gitu. Jadi Mhm. punya 2 akun itu, ya udah satu akun itu buat spending dan satu akunnya itu buat saving. Jadi akun spendingnya itu adalah akun yang kita pakai untuk menerima stipend. Karena kan sebagian besar uang akan dikeluarin dari situ. Jadi ya udah akun utamanya itu untuk spending. Nah, satu akun lagi, um, saran aku coba lihat apakah di tempat teman-teman kuliah itu ada yang namanya credit union atau kayak koperasinya kampus atau banknya kampus, karena biasanya dia syaratnya lebih ringan untuk mahasiswa, kayak misalkan dia nggak punya annual fee, terus nggak kena juga admin charge kayak gitu. Kan soalnya beberapa bank, misalkan kalau aku pakainya Bank of America, dia ada tuh biasanya minimum saldonya harus berapa supaya nggak kena potongan charge sekian dolar misalnya kayak gitu. Mhm. Nah, kalau credit union biasanya dia nggak punya yang seperti itu. Jadi kayak ya terserah mau punya saldo cuma $5, $5 tuh akan tetap di situ kayak gitu, nggak akan dipotong biaya apa-apa. Nah, jadi satu akunnya ya udah setiap bulan ditarik $50 misalkan, pindah ke akun yang sorry, Oh, ya nggak pindah ke apa-apa. pindah ke akun yang credit union. Jadi dengan gitu kita jadi lebih tenang, kayak ya udah uang spending memang buat spending, uang tabungan sudah ada di akun yang lain kayak gitu. Itu bisa lebih nyaman buat kitanya. Nah, jadi mungkin itu ya 3 tips yang untuk menabung. Umum banget sebenarnya, tapi nggak apa-apa untuk apa ya, Iya. pengingat aja buat teman-teman. Kemudian untuk menghindari stres finansial, kayaknya aku taruh di sini. Oke, aku kepikirannya 3 sih. Yang pertama, lagi buat ngingatin aja, kayak kita perlu banget untuk dari awal identifikasi yang namanya pengeluaran esensial. Jadi kayak selalu apa ya, di list duluan di awal kayak pengeluaran wajib tiap bulan itu apa aja, dan pastiin kita udah secure budget untuk ini. Kemudian yang kedua, kalau bisa jangan berhutang. Iya, aduh Itu bener banget lagi. sumber stres tuh biasanya dari Iya, hutang. bener-bener. Oke, disclaimer di sini terkait sama hutang. Di Amerika ini budaya finansialnya adalah dengan dengan kredit sih sebenarnya. Jadi mungkin di Amerika ini agak unik karena secara ekonomi masyarakat di Amerika itu memang diminta untuk, gimana ya bilangnya? Oke, aku akan bilang kartu kredit ini tanda kutip berhutang deh kayak gitu. Mhm. Jadi kultur finansial di Amerika ini kayak gini. Mereka perlu, jadi kayak apa ya bilangnya, kayak bank atau lembaga kreditur itu perlu untuk tahu apakah si orang ini punya kemampuan finansial untuk misalkan bayar cicilan mobil, bayar cicilan rumah, atau sewa apartemen dan sebagainya. Nah, mereka punya sistem yang namanya credit score. Jadi credit score itu adalah indikasi valid kalau misalkan orang itu punya kemampuan secara finansial. Nah, gimana cara untuk dapatkan credit score? Yaitu dengan punya kartu kredit. Jadi kayak ya udah kita dikasih kartu kredit, kita punya limit sekian, kita pakai. Nah, kartu kredit yang ngebedain sama debit adalah kita kesannya berhutang sebenarnya. Jadi kayak kita seakan-akan ya udah deh bayar dulu pakai kartu kredit, talangin bahasanya ya, Mhm. ditalangin. Nanti setelah beberapa hari, mungkin 4 sampai 5 hari, baru tuh kita em, bahasanya reimburse lagi, baru kita bayarin kayak gitu ya. Jadi kayak udah ditalangin nih 4 5 hari kemudian baru dibayar. Itu jadi kayak skema yang apa ya, kita seakan-akan berhutang tapi kita bisa balikin. Sebenarnya triknya di kartu kredit itu adalah sebenarnya kita punya uangnya, cuman kita nunjukin aja ke mereka seakan-akan kalau misalkan kita itu minjam kita bisa balikin. Nah, itu mungkin agak beda konsepnya ya antara berhutang yang tadi aku bilang sama punya kartu kredit. Jadi yang aku maksud dengan berhutang yang tadi adalah ini benar-benar nggak punya uang nih. Jangan dibilang kayak gitu. Misalkan uangnya nggak cukup nih, punya uang tapi mungkin nggak cukup misalkan untuk beli laptop. Misalkan mau beli laptop tapi uangnya nggak cukup. Akhirnya berhutang. Nah, itu sih yang mungkin harus dihindari. Jadi kayak ketika kita bisa identifikasi kebutuhan primernya apa, yang esensial apa, yang sekunder tersiernya bisa ditahan dulu. Jadi kayak Mhm. selama bisa ditalangin, misalkan di perpustakaan kampus ada nih misalnya komputer-komputer yang bisa dipakai. Jadi mungkin pakai itu dulu. Mungkin agak nggak nyaman tapi setidaknya kita nggak perlu kepikiran dengan beban finansial, padahal kita udah punya beban akademik juga. Karena at some point mungkin akan ada masa-masanya kita tiba-tiba ngedrop dan
ada tunggakan dua gitu, misalnya udah ada tunggakan akademik, ada finansial juga. Nah itu yang bisa jadi salah satu penyebab stres finansial. Nah Yes, jadi setuju itu banget. yang kedua. Nah yang ketiga Oh, ada ini, lagi. maaf ya ada banyak yang hutangnya agak agak ini sih, aku agak-agak apa ya, agak-agak cukup mempertegas saja, karena harapan aku sih kalau bisa generasi muda Indonesia jangan banyak berhutang deh kayak gitu. Iya bener banget sih. Ini yang uh, statement yang suka banget aku ulang. Buy what you need, not what you want. Sometimes orang mengutang karena mereka benar-benar mau, bukan butuh sebenarnya. Mm-mm. Nah itu yang ketiga tuh itu sebenarnya, Oh itu. pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Aduh, yes bener banget. Tuh Emang godaan itu ya. sangat-sangat berat ya. Mm-mm. Apalagi sesuatu yang benar-benar kita mau nih, cuman aduh, mending pikirin resikonya dulu deh. Bener, kayak gitu loh. Jadi kayak aku kadang mikir sih, kayak ini kalau misalnya nggak dibeli mati nggak, kalau misalnya nggak mati ya udah tahan dulu aja, nggak usah dibeli, saya kayak gitu. Karena Dunia gak bakal berakhir. iya, jadi kayak pikirin ini besok lo masih hidup nggak kalau nggak beli ini? Oh masih, ya udah jangan beli dulu kayak gitu. Nanti kalau ada uangnya aja kayak gitu. Yes, Itu oke. sih. Nice, Kak. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Kak. Oke. Sebagai international student kan kita nggak cukup fleksibel ya, beda sama citizen gitu. Mereka bisa kerja di mana aja untuk Ya, memenuhi segala kebutuhan mereka. Sementara kita punya beberapa aturan yang harus dipatuhi as an international student. benar. Nah, gimana sih cara kakak untuk memaksimalkan sumber daya yang terbatas? Nah, gimana cara kita untuk bisa memanfaatkan apa yang kita miliki sebaik mungkin agar bisa tercukupi? Benar. That's a good question. Ini agak kompleks sih, jawabannya bisa macam-macam. Aku akan ngasih perspektifku. Jadi biasanya stipend yang diterima sama mahasiswa internasional itu ngepas, atau bisa dibilang agak menengah ke bawah. Jadi kayak aku pernah kayak kemarin di MSU deh. Ini Waktu S2 ya? berdasarkan based on apa yang aku tahu aja. Jadi kayak seingatku kayak minimum wage, atau kayak bilangnya mungkin UMR aja ya gampangnya. Misalnya UMR di East Lansing itu sekitar 1.800. Nah, aku dapatnya itu cuma 1.500. Which is di bawah UMR kan. Sebenarnya itu nggak ideal kayak gitu. Tapi cukup sering mahasiswa asing tuh dihadapkan dengan kondisi seperti itu. Jadi kayak entah stipendnya itu UMR atau sedikit di bawah UMR. Jadi mau nggak mau kita nggak bisa melakukan pengeluaran yang ideal seperti orang-orang pada umumnya. Dan sebenarnya itu nggak masalah, karena bisa sebenarnya kita hidup dengan stipend yang dibilang di bawah UMR tuh bisa sebenarnya. Nah kali ini, aduh banyak banget lagi nih. Oke, aku ada beberapa tips ya. Iya beberapa aja deh Kak, beberapa. Aku ada beberapa. Yang menurutnya penting ditahu sama pendengar nih. Oke. Tadi udah sempat kita bahas dikit sih Nil di awal. Oke, yang pertama kita udah bahas tadi, jadi aku akan dikit aja. Jadi manfaatkan tadi itu ya fasilitas yang namanya campus pantry atau food bank untuk mengurangi load groceries. Jadi biasanya mereka punya fresh products atau sereal. Jadi kayak sayur, beras, sereal, snack gitu, makanan kaleng. Itu beberapa dia ada, terus apa ya, pasta yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak beberapa makanan basic itu dia punya. Nah, kita bisa manfaatkan itu dan lumayan banget sebenarnya untuk mengurangi spending. Kadang kalau beruntung mereka juga punya susu, jus buah, minyak goreng misalkan. Nah, itu lumayan ngebantu banget tuh. Iya benar. Kemudian yang kedua, memanfaatkan thrift store atau Facebook group buy for nothing. Aduh, thrift store is my favorite. Iya, itu membantu banget sih. Jadi untuk beberapa keperluan sekunder ya, kayak misalkan pakaian, sepatu, furnitur, hal-hal yang kayaknya, oh ya, karena kalau untuk kasus Amerika sendiri, second hand itu, barang-barang second hand itu masih bagus-bagus sebenarnya kualitasnya. Yang penting Setuju. selektif. Setuju, Yang penting setuju. selektif aja kayak gitu. Tapi biasanya tetap banyak kok barang-barang second hand itu yang bagus gitu. Diseleksi aja sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang berikutnya, kalau misalkan kita merasa thrift store ini kayaknya bukan selera gue banget deh. Ada beberapa toko yang dia menjual berbagai item dengan harga lebih terjangkau. Biasanya karena off season kalau untuk pakaian gitu ya. Aku akan sebut beberapa brandnya. Yang biasanya aku datang itu ada Ross, ada TJ Maxx, ada Marshalls. Jadi ada beberapa toko yang kayak dia ngejual item-item yang bagus itu dengan harga lebih terjangkau. Nah itu bisa teman-teman coba cari. Itu biasanya harganya bisa jadi kayak seperempat atau bahkan setengah harga lebih terjangkau daripada kita beli di toko reguler kayak gitu. Kalau di Amerika biasanya ada toko-toko yang kayak gitu. Kemudian yang keempat terkait sama masak.
Tolong masak. Bener Kayak Wak. Aduh Kak, aduh belanja satu kali makan tuh itu bisa untuk, misalnya Kakak beli iya, satu kali makan aku $20. ah $20 tuh bisa untuk beli ayam stok untuk 1 minggu. exactly, bener banget, Gila. bener banget. Aku ceritain dikit ya. Jadi waktu kemarin aku S2 di MSU, aku punya satu teman anak PhD. Dia literally kayak spending, aku lupa sih berapa, 1 atau 2 juta rupiah untuk kursus masak. Dia literally kursus masak dari nol. Luar Dan ya biasa. udah nyampe sini dia jadi ini ya, aku bilangnya chef aja ya. Jadi kayak dia jago banget masak, kayak kalau dia mau dagang bisa banget dia dagang karena masakannya enak-enak banget kayak gitu. Tapi kalau buat hamba-hamba mager seperti saya pada umumnya ya, jujur aku hamba mager, aku masak ala kadarnya banget dengan kualitas yang buat survival aja. Bisa tuh misalnya dibantu masak itu dengan stok bumbu-bumbu instan. Jadi kayak entah mau bawa dari Indo misalkan kayak gitu, atau di sini juga di Amerika sebenarnya udah cukup banyak sih toko-toko Indonesia, baik itu toko fisik maupun toko online ya, udah cukup banyak sih. Jadi kayak ya identifikasi aja sukanya masak apa, mau masak nasi goreng, mau masak rendang, sup, tumis, balado segala macam, bumbunya cukup banyak sih dan bisa diakalin dengan itu. Jadi kayak kalau nggak mau repot ya udah deh beli bahan mentahnya apa, mau ayam, mau telur, daging, tinggal nanti dicemplungin apa, masukin ke panci, ke penggorengan, taruh bumbunya, udah deh jadi. Nah, yang kayak gitu-gitu. Tapi masak tuh ngebantu banget untuk apa namanya menghemat pengeluaran untuk makan. Nah, ini yang aku sedang lakukan sekarang yang kelima, mempelajari skills baru. Oke, fun fact kalau buat cowok, aku nggak tahu sih ya beberapa orang pangkas rambut itu esensial. Oh iya. Pangkas rambut itu esensial. Di College Park itu kayak pangkas rambut tuh sekitar 20-an dolar cuy. $25 kayak sekali Kak, potong. apalagi cewek itu Nah. $50 cuman potong biasa itu $50. Ew, no Aduh, way. bahkan ada yang sampai $100 Kak. Oh my goodness. Nah itu mahal banget kan. Jadi kayak akhirnya yang aku coba lakukan adalah aku beli itu si trimmer itu yang untuk apa untuk cukur Cukur, rambut. shaving. Akhirnya kayak aku coba belajar sendiri lewat YouTube. Ya mostly lewat YouTube sih. Aku coba belajar sendiri, coba lihat-lihat. Ya udah aku coba untuk belajar pangkas rambut sendiri. Alhamdulillah aku orangnya nggak terlalu yang picky. Misalnya kayak aku nggak ada sih. Misalnya rambut harus layer-layer yang gimana-gimana. Kayak ya udah asal pangkas pendek aja. Dan itu lumayan banget sih untuk menghemat budget aku. Jadi kayak aku nggak perlu misalnya dalam 2 bulan untuk ngeluarin $25 misalkan. Nah itu bisa menyelamatkan juga. Tadi kita udah sempat sebutin juga tips yang berikutnya ini, manfaatkan acara-acara kampus. Misalkan ada happy hours namanya atau coffee hours kayak gitu. Biasanya itu ada tuh snack gratis. Iya, snack Snack gratis. gratis atau kopi kayak gitu-gitu. Terus apa namanya? Acara-acara lain tuh kayak misalkan apa ya? Acara KBRI, acara Permias mungkin kayak Oh gitu. Itu juga banyak. bisa. Iya, itu juga gratis. Dan yang terakhir itu tadi kita udah sebutin juga, aku singkat aja. Jadi kayak identifikasi resources kampus yang bisa kita maksimalkan untuk menunjang produktivitas kita ya. Misalkan ke student union atau perpustakaan atau recreation and wellness center. Itu mungkin ya tipsnya cukup banyak. Mohon maaf kalau kebanyakan, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Yay. Ya, sangat bermanfaat sih Kak. Ini penting banget buat kita tahu. Dan pastinya ini menambah insight baru, bukan hanya buat aku, tapi juga buat teman-teman pendengar pastinya. Nah, last closing statement nih Kak. Simple, singkat aja. Ada nggak pesan yang mau Kakak sampaikan buat teman-teman pendengar? Jeng jeng jeng. I'm Jeng. not ready for this. Last statement. Apa ya yang aku bisa sampaikan? Kakak mau ini emphasize lagi nggak pesan Kakak buat generasi saat ini, jangan berhutang, kalau bisa hindari berhutang. Boleh sih. Oke. Mungkin yang aku bisa sampaikan adalah buat teman-teman yang sedang merencanakan untuk studi ke luar negeri, perlu banget untuk planning dari awal sih. Kayak misalkan mau ke negara mana, mau studi di kota mana, mau pakai beasiswa apa. Karena ketika kita tahu sumber-sumber finansial yang memungkinkan, itu bisa membantu banget untuk kita mengelola keuangan. Kemudian tadi sih yang seperti Nila bilang, kayak apa ya, kalau bisa hindarilah hutang-hutang yang sifatnya tidak produktif. Itu akan, karena apa ya, sumber beban mental tuh bisa dari mana aja, termasuk salah satunya uang. Kayak uang salah satu hal yang bisa menjadi beban mental yang cukup berat ya, selain putus cinta misalkan. Jadi kalau bisa hindarilah apa ya, beban-beban finansial seperti berhutang kalau misalkan memang nggak perlu. Kemudian satu lagi sih, sebenarnya ketika kita kuliah itu kita masih bisa kok untuk saving. Jadi kayak
jangan berpikir bahwa ketika kita kuliah kita nggak akan bisa produktif lagi seperti ketika kita kerja. Sebenarnya masih bisa, asalkan tadi ya dengan manajemen finansial yang tepat kita bisa tetap produktif, berprestasi, dan tetap bisa saving. So, semangat buat semua yang mau kuliah. Insya Allah kalian bisa dapat kampus tujuan kalian. Thank you so much Kak Fahmi udah Yeay. sharing. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, terima kasih sudah mengundangku. Nantikan episode berikutnya di mana kita akan membahas tentang dampak jangka panjang study abroad dalam membangun networking secara global. Dan yang akan hadir pada episode 4 nanti adalah alumni dari US University juga yang saat ini bekerja di World Bank atau Bank Dunia. Menarik banget ya. So, jika kalian suka podcast ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar semua bisa dapat informasi penting tentang tips-tips persiapan study abroad. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan terus bereksplorasi.